Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup A, sesi etika, akan membahas praktikum mikrobiologi industri untuk modul 4. Selanjutnya, perkenalkan dulu, yaitu yang pertama saya Muhammad Akbar Milin Putra NPM 1903 1010 206 dari Paralel E sesi etika grup A, dan partner saya. Perkenalkan, nama saya Innova Konita Firdaus, NPM 1903 1010 205 dari Paralel E, sesi E3 dan Grup A. Kita akan membahas tentang pembuatan media dan penanaman jasa training. Yang pertama, pembuatan media. Media sendiri didefinisikan yaitu campuran nutrien atau zat makanan yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk pertumbuhan. Media selain untuk menumbuhkan mikroba, juga dibutuhkan untuk isolasi dan inokulasi mikroba, serta untuk uji fisiologi dan biokimia mikroba. Dalam pembuatan media ada ketentuan yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, satu, susunannya mengandung air atau H2O sebagai nutrisi. Yang kedua, mengandung sumber karbon. Yang ketiga, mengandung mineral, vitamin, dan gas. Yang keempat, memiliki derajat keasaman atau pH netral. Di sini kondisional sesuai dengan mikroorganisme yang akan dikembangbiakan. Yang kelima, temperatur harus sesuai keadaan steril. Yang selanjutnya yaitu prinsip dasar dari pembuatan media, yaitu melarutkan 0,084 gram bubuk media Na atau nutrien agar dengan Aquades 30 ml dalam Erlenmeyer. Kemudian larutan dipanaskan sampai bubuk benar-benar larut, tetapi tidak sampai mendidih. Selanjutnya diukur pH menggunakan kertas pH sampai pH-nya 7,4. Kemudian disterilisasi dengan menggunakan autoclave selama 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius dan menunggu media hingga memadat. Lalu selanjutnya yaitu syarat pembuatan media. Syarat-syarat dalam pembuatan media yang diperlukan diantaranya, yang pertama yaitu suasana media atau pH sesuai yang dihendaki oleh jasa training. Lalu untuk suhunya juga optimal. Yang kedua yaitu mengandung bahan-bahan makanan dengan komposisi yang cukup sesuai dengan yang diperlukan oleh jasa training. Nah, di sini untuk nutrisi dari medianya itu ya. Yang ketiga, untuk media padat, kekentalan atau kepadatannya itu harus memenuhi syarat. Yang keempat, media yang dibuat sebelum dipakai harus disterilisasikan terlebih dahulu. Yang selanjutnya yaitu ada bahan pembuatan media. Yang pertama ada air, yaitu sebagai air ini sangat penting buat kelembapan dan nutrisi untuk mikrobanya. Kemudian yang kedua yaitu pepton, yaitu untuk menyediakan sumber nitrogen dan bersifat amfoterik. Kemudian yang ketiga yaitu ada ekstrak daging yang digunakan untuk zat perangsang keterlambatan aktivitas bakteri. Yang keempat yaitu ada agar-agar, di mana agar dan gelatin ini mempunyai peran untuk memadatkan suatu media. Kemudian yang kelima yaitu ada kebutuhan anorganik, yaitu sebagai nutrisi, contohnya seperti karbon, hidrogen, dan oksigen. Kemudian yang keenam ada komponen fermentasi, di mana komponen fermentasi ini berguna untuk sumber energi dan membantu identifikasi organisme. Selanjutnya, jenis media berdasarkan bentuknya. Nah, di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu media padat. Media yang mengandung agar 15% sehingga setelah didinginkan media akan menjadi padat. Lalu yang kedua, media setengah padat. Media yang mengandung agar 0,3 sampai 0,4% sehingga menjadi sedikit kenyal, tidak padat,
dan juga tidak begitu cair. Lalu yang ketiga yaitu media cair, media yang tidak mengandung agar. Contohnya adalah nutrient broth NB, lactose broth LB. Yang selanjutnya yaitu jenis media berdasarkan susunannya, yaitu ada 3, yaitu media semi-sintesis. Di mana media semi-sintesis ini komposisinya diketahui dan beberapa ada juga yang tidak diketahui. Kemudian yang kedua yaitu ada media sintesis. Ini komposisinya sudah ada dan sudah diketahui. Yang ketiga yaitu ada media non-sintesis, yaitu komposisinya tidak diketahui secara pasti. Lalu di sini dibagi berdasarkan fungsinya. Yang pertama yaitu media untuk isolasi, yang kedua media selektif atau penghambat, yang ketiga media diperkaya, yang keempat media peremajaan kultur, yang kelima media umum, yang keenam media kebutuhan nutrisi spesifik, yang ketujuh media karakterisasi bakteri, yang kedelapan media diferensial. Yang selanjutnya yaitu ada ciri-ciri dari kerusakan suatu media. Yang pertama yaitu media tersebut berwarna keruh, di mana warna keruh ini diakibatkan oleh pemanasan yang tidak merata dan sterilisasi yang berlebihan. Kemudian yang kedua yaitu perubahan pH. Perubahan pH ini diakibatkan dari sterilisasi yang berlebihan dan pencampuran yang tidak merata. Kemudian yang ketiga yaitu ada kurangnya kapasitas tumbuh, yaitu karena pencairan yang berulang dan molaritas larutan yang salah. Kemudian yang keempat yaitu ada penyusun kekentalan. Ini diakibatkan dari pencairan secara berulang dan pH yang tidak sesuai. Selanjutnya kita akan membahas pengertian dari jasad renik. Jasad renik disebut sebagai mikroba bukan hanya karena ukurannya yang kecil, sehingga sukar dilihat dengan mata biasa atau kasat mata, tetapi juga pengaturan kehidupannya yang lebih sederhana dibandingkan dengan jasad tingkat tinggi. Kemudian yang selanjutnya ada kegunaan dari jasad renik. Ada 4 kegunaannya, salah satunya yaitu proses pembuatan pangan, yang kedua yaitu pengadaan bau dan rasa, yang ketiga peningkatan nilai gizi makanan, dan yang keempat yaitu perubahan warna. Selanjutnya membahas inokulasi dan inkubasi. Nah, untuk inokulasi ini merupakan pemindahan sel-sel mikroorganisme dari biakan ke medium steril dengan jarum atau lingkaran inokulasi yang steril. Lalu untuk inkubasi merupakan pembiakan kultivasi bakteri dalam kondisi yang menguntungkan bagi pertumbuhan atau pembiakan bakteri yang dilakukan di dalam tabung atau cawan bateri. Yang selanjutnya yaitu ada metode-metode inokulasi jasad renik. Metodenya ada 3, yaitu yang pertama metode tusuk, yang kedua metode tebar, yang ketiga yaitu metode gores. Selanjutnya, tahapan-tahapan inokulasi jasad renik. Yang pertama, menyiapkan ruangan. Lalu yang kedua, pemindahan bakteri. Yang ketiga, pemindahan dengan pipet maksud saya. Lalu yang keempat, penyimpanan ke dalam cawan. Yang selanjutnya yaitu hal-hal yang harus diperhatikan pada inokulasi. Yang pertama yaitu ruang tempat penanaman bakteri harus bersih dan keadaannya harus steril agar tidak terjadi kesalahan dalam pengamatan atau percobaan. Yang kedua yaitu pemindahan dengan pipet agar bakteri yang dipindahkan tetap steril dan tidak ada kontaminan dari luar. Yang ketiga yaitu ada pemindahan dengan kawat inokulasi. Ujung kawat inokulasi sebaiknya dibuat dari bahan platina atau nikel.
Lalu aplikasi dari praktikum ini, yaitu berguna untuk uji mikrobiologi, merupakan salah satu uji yang penting, karena selain dapat menduga daya tahan simpan suatu makanan, juga dapat digunakan sebagai indikator sanitasi makanan atau indikator keamanan makanan tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada faktor dari pembuatan media. Yang pertama yaitu ada suhu. Pada umumnya suhu dari mikroorganisme dapat tumbuh optimal pada suhu tubuh manusia. Yang kedua yaitu ada pH. pH optimal untuk pertumbuhan bakteri adalah sekitar pH netral yaitu 6,5 sampai 7,4. Yang ketiga yaitu ada tekanan osmotik, di mana tekanan osmotik yang tinggi dapat menyebabkan air keluar dari dalam sel bakteri. Akibatnya bakteri dapat mati. Yang keempat yaitu pengisian dan sterilisasi. Pengisian media yang sudah diukur pH-nya ke dalam tubuh atau botol sebaiknya jangan terlalu penuh untuk menghindari tumpah atau pecah jika disterilkan. Selanjutnya, faktor dari inkubasi. Yang pertama yaitu nutrien, yang merupakan jasad renik ini membutuhkan nutrien untuk kehidupan dan pertumbuhannya. Lalu yang kedua yaitu ketersediaan air. Ini berguna sel jasad renik memerlukan air untuk hidup dan berkembang biak. Lalu yang ketiga ada suhu. Pada suhu di bawah optimal akan mengakibatkan enzim kekurangan energi. Yang keempat yaitu pengisian dan sterilisasi. Pengisian media yang sudah diukur pH-nya ke dalam tabung atau botol sebaiknya jangan terlalu penuh untuk menghindari tumpah atau pecah jika saat disterilisasikan. Lalu yang kelima yaitu waktu. Penentuan waktu inkubasi yang digunakan untuk pengukuran aktivitas selulase berdasarkan dari kurva pertumbuhannya. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.